What's up everybody? Selamat datang lagi di video aku kali ini. Di video kali ini aku akan membahas tentang mercenary baru, Legendary. Nah, sebenarnya aku excited banget buat ngebahas video ini. Tapi kalau misalkan aku boleh cerita, aku pengen cerita sedikit tentang sebenarnya seberapa excited aku buat ngebahas Legendary baru ini. Sebenarnya aku itu pengen ngebahas Legendary baru ini tuh ketika hari pertama Legendary baru ini tuh dirilis. Jadi updatean baru itu rilis, kayak aku itu langsung pengen ngebahas. Kan updatean ini kan ada pemberitahuannya sebulan, mungkin sekitar sebulan yang lalu kan, sebelum update ini dirilis. Nah di situ aku itu kayak mulai nabung diamond, nabung ancient coin buat nanti jaga-jaga kalau misalkan rilis. Mungkin pakai diamond, aku udah persiapan diamond. Kalau misalkan butuh pakai ancient coin, aku juga udah punya ancient coin. Terus waktu aku baca pemberitahuannya dulu itu, kayak aku udah mulai nabung sampai terkumpul jadi 9.000 diamond, sekitar 9.000 diamond lah. Terus ternyata pas updatean terjadi, beneran kan, butuh buat rekrut pakai diamond. Terus akhirnya kayak aku pede aja gitu kan, 9.000 diamond, oke lah, mungkin dapat 1 atau 2 gitu legendary-nya. Terus aku pede ngeklik rekrut sampai habis 9.000 diamond. Ternyata nggak dapet legendary satupun, cuma dapet kompanionnya 1. Karena aku jadi emosi, masa iya 9.000 diamond nggak dapat apa-apa. Akhirnya aku mikir, terus gimana aku mau bikin kontennya, terus gimana aku bikin ngambil footage-nya. Tapi ternyata untung aja di arena itu udah ada yang pakai legendary ini, jadi aku bisa ambil footage-nya buat aku bahas. Oke ya, gitu aja sih ceritaku. Jadi ya langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, karena aku belum punya mercenary-nya, kita buka di ensiklopedia aja ya. Kita bahas Ledakrat dulu. Di sini Ledakrat itu adalah mercenary legendary baru sebagai defender dengan skillnya sebagai berikut. Aku akan bahas satu persatu dan aku akan tunjukin nanti contoh pertarungannya biar kalian makin paham. Bisa dilihat unik-unik skill iconnya. Oke, kita bahas pertama dulu untuk skill yang pertama. Jadi skill pertamanya itu bernama Homunculus Duplication. Jadi si Ledakrat nanti ini tuh menduplikasi skill bawaan dari defender kita yang pengaplikasiannya itu before battle. Jadi skill-skill yang ada di defender yang memiliki pengaplikasian before battle itu akan terpasang juga ke si Ledakrat. Skill apapun yang ada di defender kita itu bakal terpasang juga di Ledakrat. Kalau misalkan kalian bingung-bingung skill before battle itu kayak apa, nanti aku akan bakal tunjukin di contoh pertarungannya. Pokoknya si Ledakrat ini tuh bakal menduplikasi semua skill defender yang ada di arena kita itu untuk dipasang di Ledakrat juga. Lalu untuk sub skillnya itu hanya memboost HP dikali 200%. Jadi misalkan HP dari Ledakrat awal pertarungan itu HP-nya 5.000. Jadi kalau dikali 200 jadinya ditambah 10.000. Jadi total HP yang dimiliki Ledakrat itu sejumlah 15.000. Oke, sebelum aku membahas skill yang kedua, aku pengen sampaikan dulu ke kalian kalau skill-skill yang aku pakai ini tuh udah skill yang level tinggi ya. Jadi udah plus 14. Jadi ada sedikit perbedaan dari skill level kecil ke skill yang level besar ini, tapi sebenarnya nggak terlalu jauh perbedaannya, hanya mungkin penambahan stat aja. Jadi untuk skill yang kedua ini itu hampir sama seperti skill Mamonir atau skill dari Galania. Kalau si Ledakrat itu menerima damage sampai mati, dia itu gak bakal langsung mati, tapi hanya mengubah HP nya menjadi 1 kayak Mamonir atau kayak si Galania. Tapi ketika dia menerima damage sampai mati itu terus merubah HP-nya jadi 1, dia juga bakal menerima stat enhancement, yaitu memboost HP-nya ditambah 5.000. Jadi nggak hanya berubah jadi 1, tapi dengan seiring ketika dia mati, dia juga langsung menerima HP sebesar 5.000. Terus untuk sub skillnya lagi itu hampir sama kayak skill utamanya tadi yang skill kedua. Kalau si Ledakrat menerima damage lagi sampai mati, dia tuh gak bakal langsung mati, tapi dia itu hanya merubah HP-nya menjadi 1 lagi. Jadi untuk skill modelan yang kayak gini, Ledakrat itu punya 2 kali kayak hidup kembali gitu lah. Kayak misalkan dia menerima damage sampai mati, dia itu masih bisa bertahan selama 2 kali. Jadi dia tuh gak bakal langsung mati. Dia tuh masih punya istilahnya kayak masih punya 2 nyawa tambahan, diubah menjadi 1 HP. Lalu untuk sub skill yang selanjutnya itu masih sama,
dia itu ketika dia menerima damage sampai mati yang kedua kalinya, dia itu akan menerima boost HP sebesar ditambah 25.000. Jadi ketika si Ledakat mati, dia itu nggak hanya langsung mati tapi diubah HP jadi 1, tapi seiring juga langsung dia itu menerima tambahan HP sebesar 25.000. Untuk skill yang kedua ini bisa dibilang Ledakat bakal susah mati atau susah dibunuh karena dia tuh punya skill pertahanan yang bertingkat-tingkat, kayak maksudnya itu kayak punya nyawa banyak. Dia itu ada cadangan 2 kali hidup kembali ketika dia menerima damage sampai mati. Jadi hampir sama kayak skill Galania, tapi bedanya bisa digunakan 2 kali. Kalau Galania kan cuma hanya 1 kali. Terus kalau kalian berpikir gimana cara ngebunuh si Ledakrat, bisa dibilang agak susah, tapi ya bisa diatasi pasti dengan cara pakai direct damage atau tunggu aja sampai late game karena skill ini tuh ada batasan waktunya. Kalau misalkan kalian perhatikan tadi itu ada batasan waktunya. Nah, untuk yang skill ketiga ini bisa dibilang ini tuh cara untuk nunggu si Ledakat itu bakal mati sendiri. Jadi ketika skill keduanya tadi udah habis semua, si Ledakat bakal menerima skill The Unstable ini. Tapi skill Unstable ini itu berlangsung lama, itu hanya 10 turun. Jadi kalau misalkan skill Unstable ini itu diterima, tinggal tunggu aja sampai 10 turn, Ledakat itu bakal mati sendiri dari subskillnya nanti yang akan aku jelasin habis ini. Tapi untuk skill ketiga ini, ketika si Ledakat menerima skill The Unstable tadi, Ledakat itu juga bakal menghasilkan damage tambahan yang bersifat death ignoring, jadi nggak memperdulikan death lawan. Itu additional HP-nya tadi itu dikali 150%. Jadi semakin tinggi additional HP atau darah dari Ledakat, maka semakin tinggi pula damage yang dihasilkan oleh Ledakat, dan juga itu bersifat death ignoring. Nah, ini yang aku maksud tadi. Ketika The Unstable-nya itu habis, maka Ledakat itu bakal menerima skill yang namanya defect. Nah, skill ini tuh akan membuat Ledakat itu extinct atau istilahnya itu punah. Jadi kayak Ledakat itu bakal langsung mati sendiri, udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah nggak bisa dibantu oleh skill dari Galania atau skill penyelamatan yang lainnya. Maka Ledakat itu bakal langsung mati dari pertempuran. Kalau dipikir-pikir, dengan semua skill yang diduplikasi oleh Ledakat nanti ketika di pertarungan dari defender kita, si Ledakat ini dimungkinkan bakal susah untuk mati. Jadi kalau misalkan ingin ngebunuh si Ledakat ini ya kalian harus siapin mercenary yang punya direct damage sebanyak mungkin. Atau kalau enggak, biarkan mercenary kalian itu bertahan sampai waktu dari Ledakat itu habis, biar nanti dia itu mati dengan sendirinya. Menurutku sih karena emang hanya itu satu-satunya cara untuk ngebunuh si Ledakat. Mungkin kalau masih level skill kecil itu bisa sedikit mudah diatasi, tapi kalau udah levelnya tinggi itu bakal repot banget diatasi Ledakat ini karena dengan semua skill yang dia duplikasi dan juga skill pertahanan yang dia miliki. Lalu untuk skill awakeningnya itu berupa additional damage. Jadi si Ledakat ini meskipun nggak menerima skill yang ketiga tadi, dia tuh udah punya bawaan skill additional damage bawaan yang bersifat death ignoring, dan juga damage-nya itu berdasarkan max HP dari si Ledakat ini dikali 35% additional damage. Lalu untuk subskill-nya hanya berupa taunting yang berlangsung hanya sekitar 6 turn. Jadi semua mercenary lawan itu akan menuju ke si Ledakat selama 6 turn. Oke, sekarang aku akan langsung bahas contoh pertarungan dari si Ledakat. Di sini aku ngambil footage dari arena defenku karena aku kan nggak punya si Ledakat. Jadi aku ambil hasil pertarungan dari mercenary orang lain. Gak apa-apa sih, karena ini menurutku pas karena si Ledakat milik orang lain itu level tinggi. Nah, bisa kalian lihat dari skill satunya itu si Ledakat itu mengcopy atau menduplikasi semua skill dari defender lain yang ada di arena milik si lawan. Bukan milik lawan sih, maksudnya itu milik mercenary milik mereka sendiri di arena mereka sendiri. Nah, bisa kalian lihat itu ada skill dari si Grand Hill, terus skill dari Baine, itu semua dipasang di Ledakat. Nah, skill before battle seperti ini tuh bakal langsung kepasang semua sih kepada si Ledakat. Nah, bisa kalian lihat, nah semuanya itu dipasang, nggak peduli itu permanen atau yang punya jumlah turret, itu bakal langsung kepasang semua oleh si Ledakat. Jadi bisa dibilang
Ledakat itu bakal punya berbagai macam skill tergantung dari defender kalian yang pasang. Defender dari yang kalian pasang di arena kalian itu bakal bisa diduplikasi oleh si Ledakat. Nah, dan semua skillnya itu bekerja sesuai dengan skill originalnya, nggak peduli itu bersifat permanen ataupun yang ada ukuran waktunya. Nah, semuanya itu bakal benar-benar kepasang ke si Ledakat dengan baik, dan juga jumlah turnnya itu semua itu terpasang maksimal, jadi nggak ada pemotongan atau pemangkasan atau berapa persen, itu tetap kepasang utuh ke si Ledakat. Kalau dibilang gimana cara ngebunuhnya tadi, ya itu tadi pakai skill yang kedua, atau tunggu aja pakai direct damage, atau tunggu aja si Ledakat itu mati dengan sendirinya. Kalau kalian bisa lihat di sini, dengan banyaknya skill yang di copy, Ledakat itu bakal susah banget dibunuh karena semua skill dari defender itu terpasang ke si Ledakat. Jadi kalau dibilang Ledakat ini tuh bener-bener menunjang meta defender yang mungkin kalian pengen gunakan nanti, karena mau gimana pun juga Ledakat ini itu legendary kan, pasti skillnya itu bakal ngerepotin. Jadi ya mau gimana lagi, susah emang. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan yang aku jelaskan tadi. Sebenarnya sih kalau dibilang susah dipahami, sebenarnya nggak terlalu susah dipahami. Pokoknya intinya si Ledakat ini tuh bakal mengcopy atau menduplikasi semua skill dari defender yang kalian pasang di arena nanti. Jadi Ledakat ini tuh benar-benar bisa menunjang meta defender. Kalau misalkan kalian pengen full semua defender itu juga bisa, karena si Ledakat itu bakal mengcopy semua duplikasi itu, dan juga skill dari Ledakat itu bakal menunjang buat kalian menangin di arena. Jadi ya tinggal sekreatif kalian aja sih. Menurutku Ledakat ini tuh mercenary legendary yang paling kreatif atau paling unik untuk dipasang, karena menarik gitu kombinasi-kombinasi nanti yang dipasang. Jadi ya oke, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.